ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Kita juga masih membahas mengenai 1000 hari pertama kelahiran ya bagi anak ya. Nah, kenapa nih 1000 hari pertama kelahiran seorang anak ini disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting itu, Bu? Sebenarnya ungkapan kata-kata periode emas ini supaya masyarakat itu lebih antusias, lebih wah gitu terhadap 1000 hari 1000 HPK hari pertama kehidupan. Jadi lebih menganggap bahwa emas itu kan kata-kata yang wow gitu di masyarakat. Jadi harapan kami dari 1000 HPK ini benar-benar masyarakat itu tahu dan mau menyadari bahwa penting sekali tentang 1000 hari pertama kehidupan. Gitu ya. Nah, apa ini harus kita lakukan di 1000 HPK ini gitu ya? Yang mesti harus kita lakuin nih pada 1000 HPK itu paling pertama itu adalah ini untuk ibu dan anak gitu. Pertama itu menjaga gizi seimbang. Dikatakan di mana menjaga gizi seimbang untuk ibu. Ini karena dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai hamil janin pertama tumbuh, sampai melahirkan, sampai usia anak 0 sampai 2 tahun gitu. Harapannya pertama saat ibu hamil mau mengikuti makanan gizi seimbang, karena dia harus sudah paham, bukan hanya dia yang ingin diberikan nutrisi. Sang ibu juga harus paham bahwa ada dua orang yang harus diberikan nutrisinya. Jadi ibunya juga harus paham bahwa bukan hanya dia yang ingin, bukan harus apa yang ingin dimakan, tapi apa yang bisa dimakan dan digunakan untuk 2 orang. Jadi bukan hanya keinginan kita aja. Jadi kita udah harus paham, ibu yang pintar itu bukan harus S2, S3 kan Kak gitu. Jadi harus paham di mana apa kebutuhan dari dia, tubuhnya gitu. Kemudian pada saat bayinya, ketika kita harapkan nanti ada gizi seimbang saat bayinya lahir, jangan lupa berikan ASI eksklusif, karena kita harus menggawangkan kepada seluruh ibu-ibu, tidak boleh malu untuk melakukan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu adalah nutrisi yang paling bagus buat bayi. Saat setelah 0 sampai 6 bulan pemberian ASI eksklusif, mau dilanjutkan tidak masalah. Pemberian banyak orang yang nggak tahu ASI eksklusif ini kayak mana. ASI eksklusif ini pemberian ASI, kita memberikan ASI secara langsung kepada bayi kita dengan teknik apapun, boleh dipompa, mau diberikan langsung, itu tetap dikatakan ASI eksklusif. Pokoknya ASI dari tubuh gitu. kita. Dengan dikatakan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ketika dia lebih dari 6 bulan nggak ada masalah sampai dengan 2 tahun. Jadi pemberian kata-kata ada tuh MPASI. Setelah ASI eksklusif, boleh kita berikan MPASI. MPASI ini mempengaruhi nutrisi? Iya. Setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, ada nanti MPASI. MPASI itu bagus juga. Mulai si bayi itu bisa mencerna makanan dengan struktur. Ya, mulai kan dengan struktur, dengan pemberian sesuai dengan usianya gitu. Sampai dengan nanti usia 0 sampai 2 tahun. Karena ketika makanan bergizi itu diterapkan pada si ibu hamil dan si anaknya nanti, itu sangat mampu mengurangi angka kelainan dan stunting. Setelah makanan bergizi, selanjutnya itu yang paling dilupakan orang-orang adalah mengelola stres dan pola asuh. Itu paling penting ya. Iya. Kadang kan gara-gara stres ASI-nya jadi nggak keluar kan, Kak. Salah satu yang paling kita lupa kadang, ibu-ibu ini beranggapan bahwa ataupun keluarga kecil ya beranggapan bahwa ketika hamil tidak terlalu perlu kasih sayang. Iya, benar. Padahal saat ibu hamil paling penting. Biar nggak stres. Biar nggak stres. Saat ibunya merasa nyaman pada saat hamil, pasti janinnya juga merasakan. Walaupun kata-kata kita itu sering bilang masih di perut, padahal saat pembelajaran pertama bayi itu adalah pada saat itu. Jadi ketika ibunya merasa nyaman, diberikan kasih sayang keluarganya, senang. Janinnya pun pasti ikut senang. Saat dari dalam perut. Pembelajaran pertama itu dari si ibu ke anaknya gitu. Ketika ibunya nyaman, pasti anak juga merasa disayang dan merasa nyaman. Gitu saat anaknya lahir, pola asuhnya berubah. Pola asuh ketika anaknya lahir bukan hanya si ibu yang perlu kita perhatikan, tapi si anak juga. Karena ada adaptasi yang berubah. Ketika dia sendiri dan dia berdua, itulah perlunya lingkup keluarga yang harus mampu untuk merangkul antara ibu dan bayinya supaya tidak ada kata stres pada si ibu.
paling penting untuk menjaga stres ibu, pola asuh anak supaya pada saat itu ASI eksklusif tetap terjalankan. Tapi ASI eksklusif ini juga ASI eksklusif maksudnya sering dicampur loh Kak, kata orang itu. Itulah informasi hoaks yang beredar di pasaran. Dikasih madu. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh Kak, nggak boleh dicampur Nggak sama boleh apapun. dicampur. Air putih, madu. Mm-mm. Memang sering loh Kak orang-orang sini bilang kasih madu dulu, masih 3 bulan kasih madu. Padahal Itu yang nggak sayang boleh. sekali. Biasanya ASI eksklusif itu benar-benar tidak diberikan apapun pada bayi, hanya ASI yang diberikan. Jadi Kalau- itu intinya ASI eksklusif itu ASI aja, jangan dikasih yang lain-lain gitu. Kadang mau memang kita nggak bisa menyalahkan adat, kadang Iya. ada yang baru lahir Iya, gitu, betul. pemberian gula, garam gitu. Iya. Mungkin simbolis untuk di bibir boleh gitu. Tapi Kadang untuk ini ya ceritanya kadang karena merasa bayinya kurang Benar. kenyang, Betul. dikasih yang lain Iya. kan gitu kan. Iya, benar. Banyak yang anak nangis-nangis terus nih ya, pasti kurang kenyang nih gitu, makanya Benar. langsung dikasih makan, dikasih apa Iya. gitu. Padahal itu nggak boleh. nggak boleh kan. Padahal nangisnya karena nggak nyaman. Benar, itu Betul, makanya. itu yang harus kita pahami, sahabat Hmm. Sat FM, kondisi bayi juga harus kita pahami ya, bukan nangis itu bukan karena lapar aja. Iya Kak, Nggak betul. nyaman, Nggak suasana panas. panas. Hmm. Pampasnya udah full. Iya, banyak hal yang mempengaruhi keadaan di mana kenyamanan bayi itu. Makanya kita harapkan mengelola stres ibu, pola asuh pada anak itu sangat harus diperhatikan. Dan aku setuju banget kalau pola asuh ini bukan hanya ibu aja, keluarga. Keluarga. Satu Itu keluarga itu paling keluarganya, penting. Support, iya. Keluarga. support sistemnya keluarga paling penting. Dan yang belajar parenting itu kalau menurut aku Bukan hanya Bukan ibu. ibu. Ayah itu paling Iya tahu juga. benar. Keluarga kecilnya itu ya mereka harus paham sama-sama gitu. belajar kan harusnya gitu. Jadi gitu ya. Kalau untuk makanannya ada nggak saran gitu makanan untuk HPK ini bagusnya apa gitu? Nah, jadi kalau untuk makanannya yang bagusnya ini yang paling penting protein, karbohidrat. Karbohidratnya juga kan kita sering Kak, karbohidrat ini paling dijagokan. Benar. Jadi nasinya harus full, padahal kan nggak perlu. Nggak imbang, nggak seimbang Nggak jadinya. nggak perlu sebanyak itu. Terus sekarang juga sering temannya nasi itu Indomie. Padahal itu kan Padahal kan sama-sama karbohidrat. Ah. Nanti setengahnya Indomie, setengahnya Nasi. nasi kan sama aja. Jadi nutrisinya nggak dapat kan Kak. Jadi lemak, serat juga perlu, zat besi juga, asam folat, kalsium juga perlu. Kalsium paling penting juga kan Kak untuk pertumbuhan tulang. Vitamin D, kolin, vitamin C, asam lemak omega 3 juga perlu. Terus yang dihindari ini dari makanan yang diawetkan kan Kak. Seringkali memang dapat makanan yang diawetkan tetap dikonsumsi padahal seharusnya nggak boleh kan Kak. Tapi Nggak kalau boleh. misalnya ibu hamil nih kan, yang beredar di masyarakat itu kalau ibu hamil lagi hamil udah makan aja makan. Iya Nanti makan keinginan bayi. Iya, gitu. gitu. Padahal nggak jadi Nggak boleh, nggak kan? boleh nggak ngidap, sebenarnya nggak janin yang ngidap, ibunya Iya yang ngidap. benar. Makanya ada beberapa kata-kata atau kalimat di masyarakat sebenarnya boleh dibilangnya itu benar dan boleh dibilangnya enggak. Karena ketika sang ibu mengatakan itu adalah ngidam, itu mungkin tingkat kenyamanan ibunya gitu. Jadi iya. kita sebagai penyuluh gitu hanya berharap apa yang kita sampaikan mampu mengedukasi dari sang ibu untuk sedikit merubah apa kebiasaan. Seperti contoh saat ibu hamil, dia ngerasa hamil ini aku pengen Indomie, boleh. Tapi ketika tiap hari dimakan, Itu. hari sebulan atau iya. satu hari ini untuk 2 minggu sekali. Iya. Jadi karena merubah perilaku ini agak susah ya kan. Tapi untuk menginformasikan, mengurangi sedikit dari perilaku itu mungkin kita harus bisa. Gitu. Jadi Boleh harapannya dimakan tapi nggak boleh berlebihan. benar. Intinya jangan berlebihan ya. Berlebihan. Kalau kita lagi hamil, mending makan yang sehat-sehat aja. Seperti tadi kata Ibu Puan tadi, istilahnya apa? Makanlah yang dibutuhkan, oleh jangan makan yang keinginan mau, kamu. iya, yang kita inginkan gitu kan. Karena tapi yang dibutuhkan. Tuhan juga pernah bilang kan, maksudnya dia tuh mengasih ke kita yang kita butuhkan, bukan yang kita Bukan inginkan. Nah benar, itu benar. berkaitan juga Berkaitan ya. ya kan Kak. Itulah. Jadi ini kalau untuk apa yang harus diwaspadai kalau dalam masa 1000 HPK ini? Jadi yang harus diwaspadai itu Kak, yang tadi itu makanan-makanan yang nggak boleh, misalnya minum-minuman gula, boba setiap hari itu kan nggak boleh. Bisa buat ini loh sebenarnya bayi janin
bayi besar Iya, obesitas. obesitas. Jadi nggak boleh mengonsumsi gula berlebihan, misalnya hari ini boba, besok boba lagi. Pokoknya minum-minuman yang kadar gulanya tinggi kan Kak, nggak boleh, nanti bisa obesitas juga. Terus ibunya Gemuk gemuk lagi. Seperti yang dijelaskan tadi Coklat kan. juga nggak boleh. Nggak boleh. Ada loh Kak, memang ini ibu hamil yang pengen minum kopi terus, padahal itu kafein nggak boleh kan Kak? Itu yang kita bilang dari awal, kita nggak bisa langsung menjudge tidak dibolehkan karena iya. kita keinginan kita masyarakat itu Boleh, paham gitu tapi- kan. Jadi kita hanya memberikan saran untuk masyarakat paham. Mungkin untuk tidak sama sekali kita nggak bisa bilang, tapi coba Membatasi. kurangi dan batasi apa yang diinginkan masyarakat. Dari awal kita mencetuskan itu, jangan terlalu menginginkan apa, tapi tahu apa yang kita butuhkan. Itu aja yang harus kita ingat ya kan. Jadi pelajarin aja dulu apa sih yang dibutuhkan ibu hamil itu apa, Benar. butuhkan bayi itu apa Benar. gitu. Jadi udah tertanam di otak kita Iya, kan. Jadi itu gitu. yang keinginan kita. Kalau Jangan keinginan membayang-bayangkan yang lain. yang lain, ya kan? benar. Nah, kalau ibunya apa yang harus diwaspadai, misalnya hal-hal yang lain selain nutrisi untuk tubuhnya? Seperti yang tadi kami jelaskan gitu, ada malnutrisi pada bayi. Malnutrisi ini bukan hanya pada bayi, tapi pada si ibunya juga ada. Ketika ibu hamil, apalagi kadang anak pertama, itu banyak rasa keinginan takut. Seperti yang kita bilang, konsepnya yang dilakukan pada 1000 HPK itu jangan harus mengelola stres, hidup sehat, pola asuh. Itu kita harapkan pada ibu itu ketika dia paham 1000 HPK ini penting, yang harus diwaspadai adalah dirinya sendiri. Jadi seperti awal, dia harus tahu yang paling diwaspadai adalah diri sendiri, karena bukan hanya dia, bukan hanya sang ibu, tapi ada bayinya. Jadi ibu itu harus paling ingat jaga dirinya. Ketika dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga bayinya. Karena apapun yang terjadi pada ibu pasti mempengaruhi pada si bayi. Malnutrisi, infeksi, penyakit menular, penyakit lainnya yang disebabkan lingkungan, itu pasti berbahaya semua. Gitu. Apakah kalau misalnya infeksi itu bisa menular ke bayinya? Kalau Bisa. kita yang menderita nih, ibunya yang lagi sakit ini gitu, menular ke bayinya gitu? Bisa. Makanya masih tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan, angka kematian ibu saat melahirkan, itu karena ibunya, kita para ibu-ibu ini kadang kurang paham bahwa bukan hanya sekedar melahirkan, tapi kita ingin menjaga diri kita dan anak kita nantinya. Infeksi itu tanpa kita tahu hanya hal kecil yang diakibatkan mungkin lingkungan, faktor makanan dan lain-lain, tapi itu bisa menjadi bom waktu ketika kita saat melahirkan. Banyak itu ada preeklamsi, eklamsi, makanan yang berlebihan mengakibatkan eklamsi, penyakit-penyakit yang lain lah gitu. Apakah misalnya kalau ada kan ibu hamil itu yang sering banget konsumsi vitamin inilah, vitamin itulah, banyak vitaminnya gitu, itu baik juga? Kita nggak bisa memotong bahwa setiap ibu hamil tidak boleh meminum vitamin. Tapi ketika dia hamil, kita selalu anjurkan lakukan pemeriksaan kehamilan. Lakukan pemeriksaan kehamilan yang pas. Untuk trimester pertama ada 0-3 bulan 1 kali. Untuk trimester kedua ada 3-6 bulan 1 kali. Untuk trimester ketiga ada 6-9 bulan, itu 2 kali. Jadi diharapkan ketika dia datang konsul ke bidannya atau dokternya, itu pasti ada arahan dari tenaga kesehatan itu, ini boleh vitamin ini diminum, atau ini kelanjutannya seperti apa. Bisa dicek lah, Bisa dicek gitu. kesehatan dia. Benar. Terus pun ada resume lanjutan dari tenaga kesehatannya. Mungkin ini berat badannya yang udah berlebihan gitu, vitamin kurang ini nggak ini. usah gitu kan, gitu. Intinya konsultasi lah ya. Benar. Kalau kita nggak mau belajar, kita konsultasi aja gitu. Baiknya untuk tubuh kita, karena kita nggak tahu juga ya yang baik untuk tubuh kita. Kondisi orang kan beda-beda ya. Kadang dia memang cocok sama dia nih vitaminnya ini, sama belum kita nggak tentu sama kita cocok Iya, gitu. betul. Pemeriksaan kehamilan wajib. Itu wajib. Benar-benar wajib. Makanya ya. 1000 HPK ini penting dan diawasi, bukan hanya diawasi dia sendiri, tapi ada keluarga, ada tenaga kesehatan. Gitu. Ada kolaborasi yang baik antara keluarga dan tenaga kesehatan. Jadi saat nanti melahirkan, bom waktunya keluar. Ada angka kematian, bayi yang dengan kelainan, itu yang nggak kita harapin. Angka stunting yang tinggi, kita tahu anak kita stunting udah usianya 4-6 tahun, kita nggak berharap itu terjadi kan Kak, gitu.
ada juga ibu hamil yang dia nggak tahu hamil, tahu-tahu udah berapa melahirkan. bulan gitu kan, dan nggak pernah periksa, tahu-tahu melahirkan aja. aja. Baru nanti Melahirkan Semudah itu. normal nggak apa-apa kan Kak? itu kayak benar kalau melahirkannya nanti normal, kalau kalau dengan enggak, komplikasi ya beresiko. Pasti banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi makanya ketika kita menjadi ibu, kita tidak berpikir bahwa kita itu S1, S2, S3 gitu. Tapi kita ingin jadi ibu yang baik, bukan dengan pendidikan ya, tapi dengan berharap anak kita itu kita berikan yang terbaik. Gitu aja sih. Baik sahabat Sat FM, kalau misalnya masalah HPK stunting itu seperti apa? Lebih tepatnya ke stunting gitu kan Kak. Mungkin Stunting. Jadi stunting ini Kak sebenarnya kan gagal tumbuh. Gagal tumbuh jadi dia tinggi badannya nggak sesuai sama anak-anak yang lainnya. Misalnya itu di umur 2 tahun bisa dilihat ya kan Kak. Oh, jadi kalau masih di dalam perut belum tahu kita kelihatan, dia itu belum stunting atau kelihatan. gimana gitu. Nanti 2 tahun misalnya anak 2 tahun itu berapa? 60 cm, 90 cm. iya benar. Tapi dia kecil Masih kecil gitu. kali gitu Kak. Terus berat badan dia juga nggak memenuhi. Dengan kriteria banyak kriteria yang mengataskan itu stunting, bukan hanya tinggi badan juga, tapi bisa kita lihat dari awalnya itu dari tinggi badan dan berat badan gitu. Perkembangan otaknya juga ya Benar. melambat gitu ya. Lambat Kak. bicara. Mungkin kadang kita bilang masyarakat sering bilang iya anak saya mungkin belajar jalan duluan, Iya. tapi bicara mungkin nanti. Nggak ada salahnya ketika anak kita lahir, kita datang ke posyandu, ketika kita mengukur tinggi badan dan berat badan, di situ ada poin-poin lain yang dilihat tenaga kesehatan untuk menyatakan bahwa anak kita ini tumbuh baik atau stunting gitu. Jadi jangan malu untuk datang ke tempat fasilitas kesehatan, menerima informasi dari tenaga kesehatan, agar kita itu nggak jadi orang yang tidak mau menerima informasi, karena dunia ini kan terus berputar, banyak informasi yang baru yang harus banyak kita yang mesti pahami didapat. gitu. Terus ini memang Kak, kata orang stunting itu pendek, identik pendek, padahal Nggak Banyak semua, pendek, nggak semua. iya. Padahal kan Enggak. faktor genetik iya Mempengaruhi, bisa. Coba bener. Abah pendek nggak stunting. Nggak stunting gitu. Jadi kalau misalnya kalau di dalam janin nih, janinnya nggak berkembang, apakah itu stunting juga? Nggak. Tidak stunting, makanya Kak dibilang kenapa 100 HPK ini bukan 1000 HPK ini bukan stunting gitu. Tapi dikatakan 1000 HPK ini merupakan program untuk mengatasi stunting. Jadi pada saat 1000 HPK ini 0 sampai dengan 2 tahun, harapannya inilah bisa kita itu berkembangnya dan dapat bisa kita ubah. Contoh saat si ibu yang remajanya dengan stunting, dengan keadaan kurang darah dan lain-lainnya, indikasi poin-poin dikatakan stunting, dia hamil, tapi dia mau mengubah itu di saat ini gitu. Iya. Dia berharap bahwa Oh, jadi nggak janinnya. turun Iya, kan? nggak turun. Misalnya kan kita kena stunting ya, Iya. nah kita nanti nggak nggak turun gitu. Jadi di sinilah perubahan itu terjadi. Ketika dia memahami 1000 HPK ini, dia bakal paham bahwa ketika rupanya berat badanku terlalu ini, aku dengan poin-poin seperti ini, punya penyakit seperti ini, mungkin saya harus lebih mengerti tentang 1000 HPK ini. Jadi lebih paham untuk mengatasi bagaimana saya nggak mau anak saya nanti seperti saya gitu. Jadi bisa dirubah ya pemirsa Benar. ya, walaupun kamu misalnya terindikasi stunting, mudah-mudahan anaknya enggak dengan merubah itu semuanya ya. Nah, kalau untuk dampak jangka panjang dari kurang gizi pada 1000 HPK ini apa tuh? Nah, jadi kalau dampak panjangnya ini Kak, kita cepat terkena penyakit diabetes gitu, penyakit kelainan kognitif, pertumbuhannya juga udah nggak maksimal. Seperti kayak tadi kita ceritain ya kan Nur ya, karena ini mengataskan seluruh tubuh dari organ pertama, pasti yang pertama kali kekebalan tubuh, malnutrisi, penyakit sakit menular yang lain, penyakit bawaan itu pasti bakal datang. Tanpa kita Gampang benar gitu. Jadi virus, bakteri yang seharusnya kita punya kekebalan tubuh yang bagus, itu bakalan mudah gitu, bakalan mudah masuk ke kita gitu. Sakit-sakitan terus. Pasti. Kadang kita nggak ngeh ya, anak kita kenapa ya sakit-sakitan terus, kenapa ya gitu. Langsung yang paling kita tengok apa kurang bersih, padahal bukan hanya dari Bukan hanya kebersihan dari di kebersihan. rumah, bukan dari juga makanannya dilapar atau enggak, banyak faktornya, dan itu yang harus kita cetuskan nih buat masyarakat, buat seluruh masyarakat kita, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah memiliki bayi 1-2, nggak ada masalah untuk belajar, nggak ada masalah untuk datang ke pokoknya fasilitas kesehatan terdekat. Karena Jangan banyak malu kan sekarang gitu. fasilitas kesehatan, Benar. jangan males-males lah ya. Gratis kok, fasilitas kesehatan kita hanya untuk periksa kan, nggak terlalu dipungut biaya. Kita punya BPJS, banyak pemerintah sekarang ngebuat program-program yang membantu kita Iya, gitu. benar banget ya.
Nah, kalau angka stunting setelah usia 2 tahun lewat nih kan 2 tahun, apakah memang bisa diperbaiki? Kalau misal setelah 2 tahun nih. Kata-kata diperbaiki inilah yang harus sebenarnya kita tanda kutip ya kan Kak. Seperti kita bilang, kata awal kita 1000 HPK ini merupakan disinilah awal mulai dari perkembangan otak, tubuh, hormon, semua tubuh, pokoknya semua yang pertama di 1000 HPK ini. Jari, tangan, mata, semuanya di sini. Jadi setelah lewat dari 2 tahun, apakah mempengaruhi gitu kan? Ya pasti mempengaruhi. Dikatakan terhambat, pasti terhambat. Tapi kan nggak ada kata terlambat. Walaupun setelah 2 tahun. Berarti tetap bisa diperbaiki bisa dong. Walaupun kita katakan ibaratnya banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa memang itu hanya stuck sampai di situ. Tapi kita ibu, kita nggak mau anak kita itu kayak gitu aja. Banyak mungkin dia tidak bisa menghitung 1 sampai 20, tapi kita bisa ngajari dia hitung 1 sampai 5 daripada tidak sama sekali. Kan benar kan Kak? Jadi nggak ada kata terlambat untuk kita mulai, walaupun kita sadar ketika anak kita 2 tahun anak kita rupanya kena stunting, ya kita merubahnya. Banyak hal-hal yang bisa kalau kita lakuin. Nutrisinya juga Benar. bisa. Walaupun banyak teori itu ya kan Dun yang mengatakan bahwa setelah 2 tahun itu yang hanya berat badannya yang bertambah. Pertumbuhan Benar, tinggi badan. tinggi badan. Tapi percaya nggak percaya Kak, saya rasa ya pribadi, tubuh kita ini kan nerima seluruh apa yang dinutrisikan pada kita. Nggak mungkin nggak ada salah satu nutrisi itu yang mampu masuk ke bagian-bagiannya, gitu kan. Jadi daripada kata tidak sama sekali, lebih bagus mulailah walaupun terlambat. Gitu. Coba aja dulu. Benar, gitu. Usaha aja Usaha dulu. Hasilnya kan kita nggak tahu. Gitu. Biar nggak menyesal 2 kali Benar, dong ya kan, daripada gitu. dibiarkan begitu aja gitu Benar. ya. Baik, sangat menarik ya. Benar. Boleh informasi yang harus kita kasih ke masyarakat supaya tidak masyarakat itu nggak lebih senang mendengar hoax daripada mendengar hal-hal yang benar gitu. Jadi nih ya, waktunya juga kayaknya sudah mulai. Udah habis. Terakhir aja nih, Boleh. pesan-pesannya ke masyarakat apa nih? Aku kalau pesannya ke masyarakat, jangan berhenti mencari ilmu tentang stunting ini karena sangat penting untuk menjaga anak-anak generasi selanjutnya agar tidak terkena stunting. Kalau mungkin saya lebih ke keluarga mungkin ya. Kalau Runi ke umum, saya harapkan setiap satu keluarga itu, kita berharap sekali keluarga itu menjadi keluarga kualitas. Maksud kata-kata keluarga berkualitas ini bukan hanya ibu yang ingin tahu, bukan hanya kita inginkan bayi kita sehat gitu kan. Kita ingin lingkup keluarga yang berkualitas di mana mulai dari kesehatan, keinginannya untuk mendidik anaknya sampai dewasa itu benar-benar terpenuhi, terencana. Makanya dikatakan berencana itu keren. Ya kan Kak, benar kan gitu. Ujung-ujungnya itu ya, Ujung-ujungnya itu. Karena lingkupnya kan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana gitu. Rencana itu kalian agar mendapatkan keluarga yang Berkualitas gitu. Baik sahabat Stat FM semuanya, tuntas sudah ya kebersamaan kita. Terima kasih nih buat ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini. Semoga kita semua ya bisa terus belajar ya mengenai ilmu parenting, mengenai penyakit-penyakit juga semuanya ya. Nggak ada salahnya kita terus belajar dan konsultasi bertanya ya. Sekarang kan banyak nih cara untuk bertanya, cara untuk konsultasi sama siapa aja bisa ya. Tapi yang terpenting pada ahlinya. Baik sahabat Stat FM, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Feby Asar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paras. Greatest music on the Paradise Island, Sun FM.